Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, sampai pada kesempatan ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita anugerah sebuah kenikmatan yang sangat besar, yaitu nikmat tafaqquh fid din wa talabul ilmi syar'i. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadi bekal untuk menjalani kehidupan ini dan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan membahas suatu tema yang pernah disampaikan oleh Syekhuna Al-Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah seorang pejabat di Kementerian Agama Saudi Arabia di cabang kota Madinah, dan juga pengajar di Masjid Nabawi. Pada salah satu daurah yang diadakan di kota Madinah, itu daurah rutin, daurah Imam Daril Hijrah, yang biasanya diadakan Masjid Qiblatain. Pada penutupannya beliau menyampaikan beberapa nasihat terkait dengan usaha-usaha untuk menjaga persatuan di antara ahlus sunnah, menjaga ukhuwah, persaudaraan, khususnya di antara ahlus sunnah salafiyun, yaitu dengan menghindari sebab-sebab yang akan memecahkan ukhuwah tersebut, sebab-sebab yang akan merusak persaudaraan antara ahlus sunnah. Sebab ukhuwah adalah termasuk bagian terpenting di dalam agama kita yang mulia ini. Ini pertama sekali yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, ukhuwah, persatuan, baiknya hubungan adalah termasuk aslun min usuluddin, salah satu pokok dari pokok-pokok agama. Bukan persoalan cabang, bukan persoalan sepele. Baiknya agama seseorang menunjukkan ukhuwahnya juga baik, persaudaraannya dengan sesama muslim itu juga baik. Demikian pula sebaliknya, buruknya agama seseorang berarti buruk pula persaudaraan dan persatuannya dengan kaum muslimin. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, minal qawaidil azimah allati hiya min jima'id din ta'liful qulub wajtima'ul kalimah wa salahu dhatul bayyin wa salahu dhatil bayyin. Kata beliau rahimahullah, di antara
hal-hal yang sangat mendasar dalam Islam, pokok agama, yang merupakan pokok agama adalah ta'liful qulub, menyatukan hati. Di tempat yang lain beliau mengatakan, ad-da'watu ila ta'lifil qulub aslun 'azimun min usuliddin. Ajakan untuk menyatukan hati, yakni saling mencintai, saling menyayangi antara sesama muslim, adalah aslun 'azimun min usuliddin. Salah satu pokok yang besar, landasan yang besar dari pokok-pokok agama yang mulia ini. Wajtima'ul kalimah, demikian pula bersatunya kalimat, tidak berselisih, tidak berpecah belah. Wasalahu dzatil bayyin, dan baiknya hubungan antara kaum muslimin adalah pokok agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum." Dalam surat Al-Anfal, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Ini semisal dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Allah perintahkan bertakwa kepada Allah, dan Allah perintahkan memperbaiki hubungan antara sesama. Padahal memperbaiki hubungan juga bagian dari ketakwaan. Tetapi disebutkan secara terpisah, mengandung penekanan, takkid akan pentingnya permasalahan ini. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Maka ini bukan persoalan sepele. Ini persoalan besar di dalam agama kita. Jangan kita anggap ini persoalan ringan. Penting sekali menjaga ukhuwah. Siapa yang merusaknya, berarti dia telah merusak apa yang telah Allah tetapkan atasnya. Demikian pula perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah, dan janganlah bercerai-berai. Ayat ini menjelaskan kepada kita persatuan yang Allah inginkan bukan sembarang persatuan, tetapi persatuan di atas kebenaran dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang dinamakan jamaah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Persatuan itu, jamaah itu adalah apa yang sesuai kebenaran meskipun engkau seorang diri. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Kemudian Allah ingatkan, wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Mari kita perhatikan ayat ini. Allah perintahkan untuk mengingat nikmat Allah atas kita. Apa kenikmatan yang dimaksud? Yang dimaksud adalah kenikmatan bersatunya hati, tidak saling benci, saling mengasihi, dan bersatu di atas kebenaran. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Tatkala dulu kalian saling bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian. Oleh karena itu termasuk dosa besar. Allah telah menyatukan hati-hati kita di atas sunnah. Allah telah mempersaudarakan kita di atas tauhid. Lalu ada di antara kita yang coba-coba mau merusak hubungan di antara kita. Padahal Allah yang menyatukan. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah tersebut orang-orang yang bersaudara. Allah tegaskan berapa kali?
bahwa ukhuwah adalah sebuah kenikmatan. Dialah Allah yang menjadikan kita bersaudara. Berarti ini sebuah kenikmatan. Sehingga siapa yang merusak persaudaraan dengan saudaranya, maka berarti dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Dan Allah pun telah mengancam, jangan kita melakukan hal tersebut. Sebab itu adalah kebiasaannya kaum musyrikin. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Janganlah kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Dan mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang sangat besar. Jadi Allah perintahkan kita untuk bersatu. Allah ingatkan dia adalah sebuah kenikmatan. Allah tekankan bahwa dialah yang menyatukan hati kita. Kemudian Allah ingatkan juga bahwa itu perbuatannya ahlul jahiliyah. Berseteru, berselisih, baik di dalam agama mereka maupun dalam dunia mereka. Dan juga terakhir Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang sangat besar. Kalau begitu, permasalahan ukhuwah enggak bisa kita pandang remeh. Persoalan akhlak kita kepada sesama muslim jangan kita pandang remeh. Saya tidak habis pikir, ada yang sudah belajar ahlus sunnah sampai berani mengatakan itu kan cuma akhlak, yang penting kan manhaj. Kalau dia benar manhajnya, tidak ada yang dia beda-bedakan dalam agama ini. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, semuanya diambil. Begitu namanya meneladani salaf. Bukan mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Ini karena apa? Karena bisa jadi salah di dalam menuntut ilmu. Hanya membahas satu persoalan, diperdalam, meninggalkan persoalan yang lain. Tetapi kita pelajari semua agama ini. Dan kita anggap semuanya penting. Kalau ini muncul dari orang-orang jil, wajar. Mereka bilang, itu kan cuman kulit. Intinya nggak seperti itu. Intinya kasih sayang. Yang itu cuman kulit. Itu wajar. Pemahamannya sudah menyimpang dari awal. Tapi kok ada yang sudah belajar sunnah mengatakan demikian? Maka kalau dia benar-benar mempelajari akidah yang benar, tauhid yang benar, manhaj yang lurus, niscaya dia tidak akan mengatakan demikian. Tapi dia menganggap semua agama, semua ajaran agama itu penting tanpa membeda-bedakannya. Iya. Dan sesungguhnya syaitan sangat mengetahui bahwa ukhuwah dan persatuan kaum muslimin adalah sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Sebab itu akan memperkuat mereka, akan memperkuat dakwah mereka. Kalau mereka bersatu, mereka berjalan bersama, mereka bekerja sama, niscaya dakwah mereka akan semakin kuat, semakin kokoh. Tetapi ketika mereka bercerai-berai, ketika mereka bermusuhan, ketika mereka saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya, mereka akan lemah. Sehingga ketika mereka lemah, yang mengajak kepada kesesatan itu menjadi kuat. Oleh karena itu setan tidak pernah ridho. Dia ingin selalu memecah belah antara ahlus sunnah. Dia tidak ingin mereka bersaudara, mereka bersatu. Dan ini adalah sebuah sarana yang dijadikan oleh syaitan untuk dapat melemahkan dakwah tauhid. Karena untuk mengajak mereka menyekutukan Allah susah. Mengajak mereka melakukan bid'ah, alhamdulillah mereka sudah mengenal sunnah. Mengajak mereka berbuat maksiat terang-terangan malu. Kalau begitu apa? Bikin saja mereka berkelahi. Buat mereka bertengkar. Sehingga mereka menjadi lemah. Para da'i-da'i yang mengajak kepada kesesatan semakin merajalela di tengah-tengah masyarakat. Sementara
Orang-orang yang sudah mengerti tauhid yang benar, yang sudah mengerti sunnah yang benar, sangat minim semangat mereka untuk menyebarkan tauhid dan sunnah di tengah-tengah masyarakat. Yang ada apa? Semangat untuk saling sikat menyikat antara satu dengan yang lainnya, antara sesama ahlus sunnah. Dan ini adalah sesuatu yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana qad aisa ayyabudahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum." Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, sesungguhnya setan sudah putus asa untuk mengajak orang-orang yang melakukan salat di jazirah Arab menyembah dia. Tetapi dia tidak pernah putus asa untuk memecah belah di antara mereka. Jadi subhanallah, memecah belah di antara ahlus sunnah adalah sesuatu yang tidak pernah setan itu berputus asa darinya sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada hari kita ini. Kalau mengajak kita melakukan syirik, dia bisa putus asa. Sulit, nggak mungkin. Dia bisa mengambil kesimpulan mustahil. Mengajak kita melakukan bid'ah, bisa jadi demikian. Tetapi ini jangan membuat kita tertipu. Jangan membuat kita sudah pasti selamat. Tidak. Ini tidak boleh mendatangkan kesombongan kepada kita. Tetapi kita harus dalam keadaan harap-harap cemas, takut dan khawatir. Jangan sampai kita terjatuh dalam kesyirikan. Adapun dari sisi setannya, dia bisa putus asa. Namun ada satu yang tidak pernah dia berputus asa darinya. Walaupun kita sudah mentauhidkan Allah, walaupun kita berpegang teguh dengan sunnah, walaupun kita menjaga diri dari maksiat-maksiat, dia tidak pernah berputus asa untuk memecah belah di antara kita. Melakukan apa? At-tahrish. Berkata Ibnul Jauzi, wat-tahrish al-igra. Yang dimaksud dengan at-tahrish adalah memanas-manasi. Wal makna annahu yajtahidu fi ifsadi ma bainahum min at-tawasul liyaqa'at tabaghud. Maknanya adalah setan benar-benar bersungguh-sungguh berusaha sekuat tenaga untuk merusak hubungan di antara mereka agar muncul saling benci di antara mereka. Jadi enggak main-main. Setan berusaha sekuat tenaga. Kalau begitu mestinya kita pun berusaha menjaga persaudaraan ini sekuat tenaga. Kenapa kita tidak menjaganya sekuat tenaga? Ada berita sedikit tentang saudara kita, kita langsung membenci dia. Sementara setan berusaha untuk merusak hubungan di antara kita sekuat tenaga. Ini yang dijelaskan para ulama kita. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, wa ma'nahu aisa ayya'budahu ahlu jaziratil Arab. Makna hadis ini kata beliau, setan putus asa disembah oleh penduduk jazirah Arab, walakinnahu sa'afit tahrishi bainahum bil khusumat wasyahna wal hurub wal fitan wa nahwiha. Akan tetapi ia terus berjalan menyebarkan perpecahan di antara mereka dengan apa? Dengan memecah belah mereka, memunculkan kebencian, memunculkan peperangan dan fitnah-fitnah dan semisal dengan itu. Inilah metode-metode syaitan untuk merusak hubungan di antara kita. Bagaimana dengan ahlus sunnah? Apakah maksudnya di sini setan memecah belah antara kaum muslimin saja secara umum sehingga terpisah, ini ahlus sunnah, ini khawarij, ini murji'ah, ini sururi, sementara ahlus sunnah tidak? Bukan seperti itu maknanya. Bahkan itu pun bisa terjadi di tengah-tengah ahlus sunnah. Dan ini telah diingatkan ulama-ulama besar di masa ini. Dan kita pun sebetulnya menyaksikan setiap hari, walaupun sebagian kita masih mengingkari dan menganggap saudaranya bukan ahlus sunnah. Tetapi ulama-ulama besar di masa ini telah berbicara, memang benar-benar telah terjadi perpecahan di antara ahlus sunnah, perpecahan di antara salafiyin, tidak terjaganya ukhuwah karena adanya faktor-faktor tertentu. Kita dengarkan apa yang diucapkan oleh ulama kita yang mulia, Asy-Syaikh
Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Dalam salah satu nasihat beliau kepada salafiyin, beliau mengatakan, wa nasha'a unasun la yafhamuna as-salafiyyata 'ala wajhiha yaz'umu ahaduhum annahu salafi thumma la tarahu illa wa huwa yaqta'u awsal as-salafiyyah. Dan telah muncul sekelompok orang yang tidak memahami salafiyah sebagaimana mestinya. Akan tetapi setiap mereka menyangka dia adalah seorang salafi. Hati-hati. Jangan sampai kita tergolong ke dalam golongan ini. Ini basirah para ulama. Syekh Rabi enggak pernah ke sini. Syekh Rabi mengetahuinya dengan ilmu. Dan beliau mengetahui keadaan kaum muslimin dari pertanyaan-pertanyaan, dari laporan-laporan para ulama kepada beliau. Dan beliau tahu apa penyebabnya, serta beliau berikan solusinya. Ini seorang alim Rabbani. Sebagian orang menggambarkan Syekh Rabi itu bisanya hanya galak saja. Tidak hizbiyun, tidak juga sebagian salafiyin. Hizbiyun, mereka gambarkan Syekh Rabi adalah orang yang sangat keras. Salah sedikit orang disikat. Tidak memiliki hikmah. Demikian pula sebagian orang yang menisbahkan diri kepada sunnah. Seakan-akan Syekh Rabi kerjaannya hanya membantah ahlul bid'ah. Tidak pernah memperhatikan persaudaraan. Bagaimana itu dijaga? Maka inilah diantara nasihat Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Mengingatkan kita akan munculnya di tengah-tengah kita orang-orang yang tidak mengerti salafiyah sebagaimana mestinya. Tetapi setiap mereka menyangka dia adalah seorang salafi. Thumma la tarahu illa wa huwa yaqta'u awsalas salafiyah. Kemudian engkau tidak melihatnya kecuali kerjaannya adalah merusak dan memutuskan hubungan-hubungan antara salafiyun, antara ahlu sunnah wal jamaah. Ini ada sekelompok orang seperti ini. Bagaimana caranya dia memutuskan hubungan-hubungan itu? Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, lisu'i sulukihi. Karena jeleknya akhlak dia, jeleknya perilakunya terhadap saudaranya, dengan itu dia putuskan ukhuwah. Wasu'il manhaj, demikian pula jeleknya manhajnya. Seperti yang kita contohkan tadi. Dia anggap akhlak itu bukan bagian dari agama yang sangat penting, sehingga tidak perlu diperhatikan. Yang penting katanya manhaj. Awil manahijis sayyi'ati allati intasharat wa tahdifu ila tafriqis salafiyyin wa tamziqihim. Atau manhaj-manhaj yang rusak, yang telah tersebar, yang memang bermaksud untuk memecah belah salafiyyin dan merusak persatuan mereka. Ini ucapan beliau. Berarti hal ini memang betul-betul ada dan harus kita hilangkan hal-hal yang seperti ini agar terjaga ukhuwah di antara kita. Demikian pula Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullahu taala dalam kitabnya Al-Ibanah. Beliau menyebutkan al-khilaf fi wasati ahli sunnah maradduhu ila thalathati aqsam. Khilaf, perselisihan, rusaknya ukhuwah, persatuan di antara ahlu sunnah kembalinya kepada tiga perkara, tiga jenis khilaf. Yang pertama, khilafun najim an ijtihadin wa ta'wilin min qibali ba'dil ulama. Khilaf yang muncul dari ijtihad dan ta'wil dari sebagian ulama. Maka khilaf yang seperti ini tidaklah patut mengantarkan kepada pembedaan, penghizbian kepada saudara kita. Ini yang pertama. Yang kedua, khilafun yaqumu ala ususin hizbiyah. Ini perhatikan, Syekh mengatakan ini khilaf di antara ahlu sunnah. Tapi kemudian beliau mengatakan yang kedua, yang menyebabkan khilaf perselisihan antara ahlu sunnah
adalah khilaf yang disebabkan karena dasar-dasar hizbiyah yang telah memasuki sebagian ahlus sunnah. Min i'timadi sirriyah. Di antara bentuknya beliau contohkan adanya dakwah-dakwah sirriyah yang rahasia, yang menentang pemerintah, yang seakan-akan memiliki pemerintahan sendiri selain daripada pemerintahan yang sah, yaitu pemerintah kaum muslimin. Wa akhdhil bai'ah, demikian pula mengambil bai'at, mengambil janji setia kepada pengikut-pengikutnya untuk selalu membelanya, untuk selalu menjadi anggotanya. Ini diantara perusak-perusak ukhuwah. Walaupun alhamdulillah sebagian kaum muslimin tidak ada mengambil bai'at yang tujuannya agar orang menjadi ta'assub. Tetapi ada juga yang hampir semisal dengan itu, membuat murid-muridnya, membuat pengikut-pengikutnya ta'assub kepadanya, sehingga siapapun yang menyelisihi pendapatnya itu dimusuhi oleh pengikut-pengikutnya. Ini sebab. Demikian pula kata beliau, wa imaratin fil hadar, dan kepemimpinan ketika tidak melakukan safar, ketika mukim. Kepemimpinan ketika mukim tidak ada. Kepemimpinan kita hanya satu, yaitu pemerintah kaum muslimin. Tidak ada ceritanya kita harus taat kepada pemimpin tertentu selain daripada pemerintah kaum muslimin, sehingga apapun yang kita lakukan harus lapor kepadanya. Kalau tidak lapor kita dimarahi. Kita harus betul-betul terikat dengan aturan-aturan yang dia buat. Kalau tidak terikat, maka kita dimusuhi. Kita diberikan hukum. Tidak ada seperti itu. Tidak ada imarah fil hadar. Kalau dalam safar itu wajar. Itu pun hanya terkait dengan hukum-hukum safar. Tidak ada hak memaksa selain daripada hukum-hukum safar itu. Iya. Wastikhdami qaidatil muwazanah baina sayyiatil mubtadi wa hasanati. Demikian pula yang dapat memecah antara ahlus sunnah adanya penggunaan kaidah muwazanah, yakni menimbang antara keburukan seorang ahlul bid'ah dan kebaikan-kebaikannya. Yakni ketika kita mentahdzir ahlul bid'ah, mereka marah. Kenapa hanya menyebutkan kejelekan-kejelekannya saja? Harus juga disebutkan kebaikan-kebaikannya. Dan ini bid'ah asriyah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, termasuk bid'ah modern yang tidak dikenal di masa salaf. Kalau mau mentahdzir ahlul bid'ah, ya sudah sebutkan saja hal-hal yang membuat dia tidak dapat lagi mempengaruhi umat ini. Karena itu tujuannya, untuk menjaga umat, untuk menyelamatkan umat dari kejahatannya. Kalau disebutkan kebaikan-kebaikannya, malah itu berbahaya, akan menipu umat. Iya, ini kaidah yang baru. Apabila muncul ini di tengah-tengah ahlus sunnah, inilah diantara penyebab perpecahan. Baik. Ini yang kedua. As-salis, yang ketiga, yakunu fi wasati ahli sunnah ashkhasun muhimmatuhum at-tafriq wa at-tamzik bi itharatil khilaf wa tawsi'i dairatih. Muncul di tengah-tengah ahli sunnah sejumlah orang, kerjaan mereka memecah belah, mengoyak-ngoyak persatuan. Dengan apa? Mengobarkan perpecahan, mengorbankan perselisihan, dan meluaskan daerahnya. Berarti persis seperti yang dikatakan Syekh Rabi. Berarti memang ada di tengah-tengah kita yang seperti itu. Mudah-mudahan semua kita di sini tidak termasuk di dalam golongan yang telah diperingatkan para ulama tersebut. Ada di tengah-tengah ahlus sunnah yang memang kerjaannya begitu. Dia sadar atau tidak sadar. Kadang-kadang tanpa sadar. Karena apa? Karena jahil, karena bodoh. Mudah dibawa ke sana kemari. Mudah dijadikan kayu bakar fitnah, kayu bakar perpecahan. Karena kebodohan mereka. Walaupun mereka tunduk kepada ahlul haq, namun ketundukannya bukan berdasarkan ilmu. Sehingga kalau ahlul haq ini menyimpang, maka dengan mudahnya mereka pun akan ikut tersesat. Berarti yang seperti ini memang benar-benar ada. Iya. Dan beliau juga mengingatkan adanya orang-orang seperti ini
bisa jadi dari dua golongan. Yang pertama, mereka itu dari hizbiyun, dari ahlul bid'ah, yang sengaja disusupkan di tengah-tengah ahlus sunnah. Yang kedua, mereka itu adalah kaki tangan negara-negara yang memusuhi ahlus sunnah. Sengaja dimasukkan di tengah-tengah ahlus sunnah, para penyusup-penyusup. Ini maksudnya bukan kita saling mencurigai antara satu dengan yang lainnya, tetapi untuk kita sadar, jangan mau kita diperalat, dan kita sadar bahwasannya kita ini bukan jamaah malaikat yang tidak mungkin lagi ditipu oleh syaitan. Jangankan jamaah kita, di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, penyusup itu ada. Kaum munafikin sangat banyak. Mereka menyusup di tengah-tengah kaum muslimin untuk berbuat kerusakan. Dan para sahabat waspada dari mereka. Kalau begitu, kita mesti lebih berwaspada dari munculnya golongan-golongan yang seperti ini. Dan bisa jadi di antara permainan politik negara-negara yang memusuhi ahlus sunnah, mereka bisa membuat orang itu menjalankan misinya tanpa dia sadar. Ini termasuk politik kelas tinggi. Dia bisa membuat orang itu melakukan hal-hal yang dia inginkan tanpa sadar. Ya persis seperti yang dilakukan Khawarij. Melakukan pengoboman. Walaupun yang dibom saudara mereka sendiri. Gak peduli. Yang penting nanti akibatnya apa? Islam yang jatuh namanya. Islam dianggap sebagai agama teroris. Padahal mereka tidak sadar. Sebetulnya mereka digunakan oleh orang-orang kafir. Ditambah dengan ideologi mereka yang rusak. Akidah Khawarij yang ada pada diri mereka bersatu. Maka ini yang terjadi. Ini diperingatkan para ulama kita. Iya. Ini sebagai muqaddimah bahwa memang ukhuwah adalah bagian yang penting di dalam agama yang harus kita jaga. Dan telah muncul sekelompok orang, bukan hanya di tengah-tengah kaum muslimin secara umum, tetapi juga di tengah-tengah ahlus sunnah, mereka yang memang kerjaannya ingin merusak persaudaraan di antara ahlus sunnah, baik mereka sadar maupun tidak. Baik. Kita masuk pada ucapan Syekh Shalih bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Beliau berkata, wa akhtimu hadha ad-dars bi kalimatin hawla al-ikhtilaf baina ahli sunnah aw baina du'ati al-haq aw baina alladhina yasiruna 'ala al-manhaj as-salafi al-haq haitsu dhahara hadha al-ikhtilaf li asbabin katsirah. Aku tutup pelajaran ini dengan satu kalimat seputar ikhtilaf antara ahlus sunnah atau antara para da'i yang mengajak kepada al-haq atau antara orang-orang yang berjalan di atas manhaj salafi yang hak, yakni munculnya perselisihan di antara mereka dikarenakan banyak sebab. Inilah yang akan beliau uraikan satu persatu. Maksudnya di sini untuk kita menjauhi sebab-sebab yang memunculkan perpecahan tersebut. Dan tadi sudah kita jelaskan sebagian dari ucapan Syekh Rabi, dari ucapan Syekh Al-Imam, telah disebutkan di antara sebab-sebab yang memecah belah di antara ahlus sunnah. Iya. Yang pertama, kata beliau hafizahullah, minha hubbudz zuhur. Munculnya perpecahan di antara ahlus sunnah karena adanya orang-orang yang senang tampil, pengin nampak, pengin ditokohkan, pengin dianggap seperti al-muhajirin wal ansar, orang-orang senior, nggak pengin dipandang sebelah mata, ingin dihormati, ingin dianggap sebagai orang yang memiliki jasa besar terhadap dakwah ahlus sunnah. Kurang lebih seperti itu. Yani senang untuk tampil, senang untuk dipuji. Bagaimana bentuknya? Bentuknya banyak sekali. Di antaranya
adanya sebagian orang yang memasuki perkara yang bukan urusannya. Bukan urusan dia. Apakah itu urusan orang lain atau karena memang dia tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki ilmu untuk mengurus persoalan-persoalan seperti ini. Dan ini telah kita sebutkan, yakni urusan-urusan yang berhubungan dengan kemaslahatan banyak orang. Urusan-urusan yang berhubungan dengan sesuatu yang bisa menimpakan kemudaratan kepada banyak orang. Ini urusan-urusan besar. Berbicara tentang masalah ini hanya bagi para ulama. Hanya para ulama besar. Kita serahkan, kita kembalikan kasus-kasus seperti ini kepada para ulama. Jangan kita sok tahu untuk masuk dalam perkara-perkara tersebut. Sebagaimana Allah telah peringatkan, wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, yakni berita yang akan menyebabkan keamanan di tengah-tengah kaum muslimin, atau sebaliknya ketakutan di tengah-tengah kaum muslimin, ini berita jangan langsung disebar, jangan langsung dipindahkan dari mulut ke mulut tanpa tahu bagaimana harus menghadapinya, bagaimana harus bersikap. Ini tidak boleh. Allah celah. Andaikan mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amr, pemegang urusan di antara mereka, yaitu para ulama yang paling utama, niscaya orang yang ingin mengambil kebenaran, mereka bisa mengambil dari ulil amr tersebut. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ayat ini merupakan ta'dibun minallahi li'ibadihi. Pendidikan adab, pendidikan akhlak dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya. Harus memiliki adab yang baik. Bagaimana menyikapi persoalan-persoalan. Iya. Demikian pula beliau mengatakan, wa fi hadza dalilun liqa'idatin adabiyah. Di dalam ayat ini terdapat dalil bagi sebuah kaidah adab, kaidah akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Apa itu? Wa hiya annahu idza hasala bahthun min amrin minal umur yanbaghi ayyuwalla man huwa ahlun lidzalik. Yaitu apabila terjadi suatu pembahasan tentang perkara tertentu, mesti diserahkan kepada orang-orang yang pantas membahasnya. Kalau kita semua ini sadar, kita jahil, kita bodoh, kalau begitu diam saja. Kalau kita bicara, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, maka perpecahan dan perselisihan itu akan semakin berkobar. Ini kalau kita berani berbicara. Iya. Walaupun mungkin kita nggak bermaksud untuk memperbesar perpecahan itu, tapi kalau kita sudah berani bicara, padahal kita tidak memiliki kapasitas di dalamnya, perpecahan akan semakin besar. Apalagi kalau orang yang berbicara itu karena memang pingin agar dia dianggap, pingin agar dia dihormati, dianggap orang yang manhajuhu qawi, manhajnya kuat, salafi murni, yang lain imitasi semua. Ini sangat berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuji Ashaj Abdul Qais sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Muslim, bagaimana seorang muslim itu bersikap. Beliau mengatakan, inna fika la khaslatain yuhibbuhum Allah al-hilmu wal anah. Sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah, yaitu al-hilmu wal anah. Al-hilm, pakai akal, berpikir dulu sebelum ngomong, sebelum bertindak. Pikirkan apa kira-kira dampak yang akan terjadi. Kemudian al-anah, menahan diri, tidak reaksioner, datang setiap berita langsung kita sikapi. Bukan seperti itu, tapi kita kembalikan kepada para ulama. Dan orang yang telah memasuki perkara-perkara seperti ini, padahal dia bukan orang yang berhak memasukinya, niscaya akan luput darinya kebaikan-kebaikan.
Dan kita melihat sebagian orang sibuk untuk mengurus orang lain, sementara dirinya sendiri tidak terurus, keluarganya tidak terurus. Mendidik dirinya saja sudah tidak benar, apalagi mendidik keluarganya. Sehingga pada akhirnya luput darinya ilmu yang sangat banyak sekali. Dia tampil sebelum waktunya. Kalau orang itu berani tampil sebelum waktunya, maka akan luput darinya berbagai macam kebaikan. Dan ini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat darinya. Berkata Ma'ruf, kalamul abdi fima la ya'nih khudlanun minallahi azza wa jalla. Ucapan seseorang dalam perkara yang bukan urusannya adalah sebuah kehinaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. Iya. Kemudian orang yang senang tampil ini, hubbudz zuhur, menafikan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang ingin selalu tampil, setiap ada keributan dia selalu pingin di depan, maka ini menunjukkan ada sesuatu yang rusak di dalam hatinya, sehingga menafikan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah mengingatkan, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat. Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi, tidak ingin ditinggikan, dan tidak pula ingin berbuat kerusakan. Dan surga itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula dalam hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Madzibani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi lidinih." Tidaklah dua serigala lapar dilepaskan pada seekor kambing itu lebih merusak dibanding ketamakan seseorang terhadap harta dan kehormatan pada agamanya. Yani pingin dianggap terhormat, pingin dianggap mulia karena amalan-amalan agama yang dia kerjakan. Ini hati-hati. Kalau ada perasaan seperti ini dalam diri kita, ingin dimuliakan karena amalan agama yang kita kerjakan, ini alamat, tanda-tanda ketidakikhlasan. Dan berkata Ibnul Athir rahimahullahu ta'ala, inna syahwatal khafiyah hubbut tila'in nas 'alal amal. Sesungguhnya syahwat yang tersembunyi itu adalah senang dilihat oleh manusia atas amalan-amalan yang dia kerjakan. Dan berkata Bishr bin Harith, mattaqallaha man ahabba syuhrah. Tidaklah bertakwa kepada Allah orang yang senang ketenaran, senang tampil agar menjadi tenar, menjadi terkenal. Dan berkata Asy-Syatibi rahimahullahu taala, akhirul asya nuzulan min qulubis salihin hubbus sulta wat tasaddur. Perkara yang terakhir keluar dari hati orang-orang saleh adalah cinta kepemimpinan dan cinta untuk tampil. Hati-hati. Jangan kita merasa diri kita sudah mentauhidkan Allah, sudah mengikuti sunnah, lalu kita selamat dari penyakit-penyakit seperti ini. Bahkan dia, seperti kata Asy-Syatibi, adalah perkara yang sangat sulit keluar dari hati orang saleh, sehingga dia menjadi terakhir keluar. Itu pun kalau dia keluar. Berarti kalau dia keluar, seorang itu telah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau dia tidak keluar? Ternyata dalam hatinya, di balik kesolehannya, di balik dakwahnya, di balik ilmunya, tersimpan hubbus sulta wat tasaddur, cinta kepemimpinan dan tasaddur, ingin dianggap, ingin terkenal dan lain sebagainya. Iya. Dan ini di antara perkara yang juga dijelaskan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala
al-ikhtilaful mazmum min at-tarafain yakunu sababuhu taratan fasadun niyyah. Dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim beliau mengatakan perselisihan yang tercela di antara dua pihak terkadang sebabnya adalah fasadun niyyah, niat yang tercela. Ini telah disebutkan para ulama. Jadi bukan maksudnya kita menuduh di sini. Hati-hati manusia menuduh saudara-saudara kita niatnya telah rusak, bukan. Ini cuma sekedar menyampaikan peringatan para ulama, jangan sampai ada dalam hati kita seperti itu. Telah diperingatkan para ulama, al-ikhtilaful madmum min at-tarafain yakunu sababuhu taratan fasadun niyyah. Fasad an-niyyah. Ikhtilaf yang tercelah, bukan ikhtilaf yang dibolehkan ya. Ini ikhtilaf yang tercelah, yang memunculkan di baliknya permusuhan, pertengkaran, perpecahan. Di antara dua belah pihak terkadang munculnya karena apa? Fasadun niyyah, rusaknya niat. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita untuk senantiasa ikhlas di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkannya dan di dalam mendakwahkannya. Tapi ini yang pertama. Hubbuz zuhur, cinta untuk tampil, senang nampak, senang terkenal. Ini di antara sebab-sebab yang memunculkan perpecahan, kemudian memunculkan berbagai macam perkara yang keluar dari kapasitas seseorang, yaitu memasuki hal-hal yang dia tidak berhak masuk kepadanya. Iya. Yang kedua, qala hafizahullah wa minha at-ta'alum. Di antara sebab munculnya perpecahan di antara ahlu sunnah adalah sok pintar. At-ta'alum, sok alim. Padahal dia bukan termasuk orang-orang yang alim. Bagaimana bentuknya? Di antaranya adalah mereka yang berbicara tanpa didasari oleh ilmu. Dan bahkan hal ini bukan sekedar kebodohan yang ringan, tapi kebodohan yang berat. Mereka berbicara tanpa ilmu. Mereka berbicara dari diri-diri mereka sendiri. Mereka tafsirkan ucapan-ucapan para ulama sesuai kemauan mereka dan keluar dari kebenaran, namun mereka menyangka itu adalah kebenaran itu sendiri. Maka ini kebodohan kuadrat. Inilah yang disebut dengan ta'alum. Orang yang bodoh tapi tidak sadar kalau dirinya bodoh. Masih mending orang bodoh tahu kalau dia bodoh, sehingga dia mau belajar, dia mau duduk di majelis ilmu. Yang ini sok alim, nggak mau ta'lim kecuali nanti datang syekh, nggak mau ta'lim kepada ustadz lokal, maunya interlokal. Dan ini bentuk kesombongan. Ini bentuk kesombongan. Sebagaimana dijelaskan para ulama, seorang itu tidaklah menjadi seorang alim sebelum dia belajar dari orang yang lebih tinggi darinya, dan dari orang yang selevel darinya, dan dari orang yang lebih rendah darinya. Ini seorang alim. Gak mungkin dia menjadi alim tanpa mempelajari dari semua golongan itu. Maka ini bentuk kesombongan sebagaimana yang diingatkan para ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita akan bahayanya berbicara tentang agamanya tanpa didasari oleh ilmu. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan Allah mengharamkan atas kalian berbicara atas Allah apa yang kalian tidak tahu ilmunya. Maksudnya dia berbicara tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifatnya, dan tentang hukum-hukumnya, tentang syariatnya, tapi dia tidak mengetahui ilmunya. Juga Allah telah mengingatkan, wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Janganlah kalian mengucapkan dengan apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian secara dusta. Ini halal dan ini haram. Ini boleh dan ini tidak boleh. Ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Untuk kalian berbuat-buat kedustaan atas Allah. Maka Allah namakan
Orang yang berbicara tanpa ilmu berarti dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas Allah, mereka tidaklah akan beruntung. Berkata Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Wa qad takallama fil ilmi man law amsaka an ba'di ma takallama fihi minhu lakana al-imsak aula bihi wa akrabu minas salama lahu insyaallah." Beliau mengatakan, sungguh telah berkata di dalam ilmu ini, mereka yang apabila diam menahan dari sebagian ucapan-ucapan mereka, niscaya diamnya mereka itu lebih baik dan lebih dekat kepada keselamatan bagi mereka insyaallah taala. Artinya tidak semua orang berbicara tentang agama itu selamat. Bisa jadi justru karena dia berbicara tentang agama, maka mendatangkan malapetaka untuknya. Bukan hanya itu, dia juga bisa menyebabkan bencana bagi banyak orang. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza takallama al-mar'u fi ghairi fannihi ata bihadhihi al-ajaib." Apabila seseorang berbicara pada bukan bidangnya, dia bukan ahli dalam hal tersebut, maka dia akan mendatangkan hal-hal yang sangat mengherankan. Ini yang terjadi pada ucapan orang-orang jahil. Demikian pula berkata Ibnu Hazm rahimahullahu taala, "La afata 'alal ulumi wa ahliha adarru min ad-dukhala fiha wa hum min ghairi ahliha fa innahum yajhalun wa yadhunnuna annahum ya'lamun wa yufsidun wa yuqaddiruna annahum yuslihun." Tidak ada yang lebih merusak ilmu dan merusak orang-orang yang menuntut ilmu melebihi ad-dukhala fiha, orang-orang yang masuk padanya padahal mereka bukan ahlinya. Sesungguhnya mereka itu jahil dan menyangka mereka berilmu, mereka merusak dan menyangka mereka berbuat perbaikan. Inilah keadaan orang-orang yang berbicara tanpa didasari oleh ilmu. Berkata Ibnu Abdul Bar, "Lau sakata man la ya'lam la saqatal khilaf." Andaikan orang yang tidak mengerti itu diam, niscaya akan hilang perselisihan. Berarti memang perselisihan itu muncul juga dari kebodohan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa yakunu sababuhu taratan." Ini lanjutan ucapan beliau yang tadi dalam Al-Iqtida. "Wa yakunu sababuhu taratan jahlal mutakhallifain bihaqiqatil amr alladhi yataza'ani fihi." Alladhi yatanaza'ani fihi. Dan terkadang sebab al-ikhtilaful mazmum itu tadi, perselisihan yang tercela, adalah kebodohan dari dua pihak atau dari salah satunya tentang hakikat perkara yang mereka perselisihkan padanya. Ini dikutip oleh Syekh Al-Imam dalam kitabnya Al-Ibanah. Persis seperti yang diingatkan oleh Syekh Shalih As-Suhaimi hafizahullah taala. Adanya kebodohan. Iya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata beliau hafizahullah taala, "Wa minha taqdisul ashkhas." Di antara sebab munculnya perpecahan adalah penyucian pribadi-pribadi tertentu. Artinya menganggap tokohnya, gurunya, orang yang dia kagumi seakan-akan gak pernah salah sama sekali. Ini pasal pertama. Pasal kedua, kalau gurunya salah, dikembalikan kepada pasal yang pertama. Ini terjadi pada sebagian orang. Sehingga memunculkan apa? Taklid. Apapun yang dilakukan gurunya, dia ikuti. Tidak peduli benar atau salah. Yang penting orang dia kagumi, tokoh yang dia senangi, benar atau salah diikuti. Dan ini adalah tercela tentunya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bagaimana kondisi orang-orang yang ikut-ikutan saja
tidak membangun agamanya di atas ilmu. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Orang-orang yang taklid kepada pemimpin-pemimpin mereka dan meninggalkan jalan Rasul pada hari ketika orang-orang zalim menggigit tangan-tangan mereka seraya mengatakan, aduhai, andaikan aku mengikuti jalan Rasul, andaikan aku tidak menjadikan fulan sebagai khalil, orang yang sangat dia cintai, sampai cinta itu membutakan hatinya. Tidak peduli lagi orang yang dia cintai ini benar atau salah, dia ikuti. Maka ini di antara sebab perselisihan. Sehingga ketika mendengarkan berita dari orang yang dia cintai, tidak peduli lagi berita itu benar atau salah, ditelan mentah-mentah. Padahal mestinya dia harus bersikap adil, dia harus mengecek kebenaran yang sebenarnya. Maka ini adalah sesuatu yang sangat tercela. Dan kita telah mengetahui bersama bagaimana imam-imam ahlus sunnah telah memperingatkan dari bahayanya taklid. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama', aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir akan turun kepada kalian hujan batu dari langit. Aku mengatakan Rasulullah bersabda, kalian malah mengatakan, tapi Abu Bakar dan Umar mengatakan demikian. Ini ucapan Abu Bakar dan Umar, tidak patut dipertentangkan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang selain mereka. Imam Ahmad rahimahullahu taala pun berpesan, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wala Syafi'iyya wala Al-Auza'iyyah wala Thawriyya wa khudh min haitsu akhadhu. Janganlah kalian taklid kepadaku, jangan pula taklid kepada Malik, Syafi'i, Auza'i, Thawri. Ini ulama-ulama besar. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Maka inilah yang dituntut dari kita, untuk ittiba, bukan taklid. Iya. Karena taklid ini akan memunculkan perkara-perkara yang jelek. Di antaranya itu tadi, mempercayai setiap ucapan yang dikatakan oleh orang yang sudah terlanjur dia taklid kepadanya. Sebaliknya membela orang yang dia taklid kepadanya, tidak peduli benar atau salah, dan memusuhi setiap musuhnya. Mencintai setiap orang yang mencintai tokohnya dan memusuhi setiap orang yang memusuhi tokohnya. Inilah sebab-sebab munculnya perpecahan, padahal dia tidak tahu. Barangkali orang yang saling bermusuhan ini hanya perkara-perkara sepele, hanya perkara-perkara duniawi, atau hanya kesalahpahaman yang memunculkan pada kebencian dan dia ikut-ikutan padanya. Ini yang ketiga. Yang keempat, kata Syekh rahimahullah hafizahullah taala, wa minha al-jahlu bin nususi syar'iyyah. Kejahilan tentang nas-nas syar'i, Al-Quran was sunnah. Ini di antara sebab yang memunculkan berbagai macam perpecahan, baik secara umum di tengah-tengah kaum muslimin dan pada sebagian ahlus sunnati wal jamaah. Kebodohan tentang nas-nas syar'iyyah di sini maksudnya, kata Syekh, adalah tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar. Tidak memahaminya dengan kaidah-kaidah yang benar sebagaimana dijelaskan para ulama kita. Maksudnya di sini, seseorang itu tidak cukup menghafal dalil, kemudian seenaknya saja dia berdalil dengannya, tetapi harus dia tahu bagaimana cara para ulama berdalil. Permasalahan apa yang cocok dengan ayat ini, dengan hadis ini. Kalau sekedar menghafal saja tanpa memahaminya dengan baik,
Maka inilah diantara sebab terjadinya perpecahan. Ya, contoh yang paling besar adalah kaum Khawarij. Kaum Khawarij siapa? Mereka penghafal Al-Quran. Jangan dikira kaum Khawarij itu tidak memiliki pengetahuan tentang Al-Quran. Mereka hafal. Tetapi mereka memahaminya tidak seperti pemahaman para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka paham dengan pemahaman sendiri. Maka inilah diantara sebab munculnya berbagai macam perpecahan. Dan barangkali saya bisa berikan contoh di sini. Di antara perkara yang menunjukkan kedalaman di dalam memahami nas-nas syar'iyah, adanya sebuah kaidah di tengah-tengah para ulama, yaitu yukhtar a'lal maslahatain wa yurtakabu akhaful mafsadatain inda tazahum. Hendaklah dipilih antara dua kemaslahatan, mana yang lebih maslahat. Demikian pula dipilih antara dua kemafsadatan, dua kerusakan, dua dosa, mana yang lebih ringan dosanya. Indat tazahum, ketika terjadi pertentangan. Artinya, ketika kita diperhadapkan pada dua keadaan, tidak ada pilihan ketiga, maka kita harus pintar-pintar memilih mana yang lebih baik. Kita diperhadapkan pada dua kemaslahatan. Dua kemaslahatan. Ini mau menuntut ilmu terus atau menikah dulu. Ya. Lihat mana yang lebih baik. Lihat keadaan diri kita. Kalau memang kita butuh menikah, ya menikah dulu. Kalau tidak terlalu butuh, ahsan menuntut ilmu dulu. Demikian pula ketika kita dihadapkan pada dua kemafsadatan, tidak bisa kita menghindar, harus terjerumus salah satu dari dua ini. Ini mungkin saja. Maka kita harus pintar-pintar memilih mana yang lebih ringan daripada itu. Mana yang lebih ringan daripada itu. Iya. Oleh karena itu di sini terkadang saudara kita melihat melakukan hal yang salah, melakukan hal yang menyimpang menurut ilmu kita. Maka jangan terburu-buru kita menyalahkannya. Apalagi sampai mengambil sikap memusuhinya, apalagi sampai menggalang dukungan untuk memusuhinya, padahal urusannya bukan karena itu, ada persoalan duniawi di balik itu. Ini sangat berbahaya. Maka terkadang saudara kita itu melakukan hal-hal yang menurut kita salah, tetapi kita jangan terburu-buru. Mungkin dia berada dalam satu kondisi yang dia tidak punya pilihan yang lain, sehingga dia memilih pilihan yang salah tersebut. Iya. Dan dalil-dalilnya sangat banyak sekali akan kaidah tersebut. Ini dijelaskan panjang lebar oleh para ulama dalam pelajaran usulul fiqh atau kaidah-kaidah usul fiqhiyah. Dan di antara ucapan emas Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, laisal aqilul ladzi ya'lamul khaira minasyarr wa innamal aqil alladzi ya'lamu khairal khairain wa syarral syarrain. Bukanlah orang yang berakal yang bisa mengetahui kebenaran dari kejelekan, kebaikan dari kejelekan. Bukan itu orang yang berakal, yang bisa membedakan ini benar dan ini salah. Tetapi orang yang berakal adalah yang mampu mengenal yang terbaik dari dua kebaikan dan yang terburuk dari dua keburukan. Iya. Maka sekali lagi, ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat saudara kita melakukan kesalahan yang bertentangan dengan ilmu yang selama ini kita pelajari, jangan buru-buru. Tanyakan dulu, kenapa dia melakukan hal tersebut? Bisa jadi dia dalam suatu kondisi yang sangat terpaksa, sehingga dia memilih keburukan yang paling ringan daripada itu. Iya. Ini yang keberapa? Keempat. Baik.
Yang kelima, kata beliau hafizahullah taala, wa minha iradatul idrar bil akharin wa qasdut tashwish. Di antara sebab yang memunculkan perpecahan, perselisihan di antara ahlus sunnah adalah keinginan untuk menimpakan bahaya kepada orang lain dan bermaksud untuk membuat keributan. Hatta wasalal hal ila ayyudhamma ulama masyahir lahum mawaqifuhumul masyhurah min khidmatis sunnah wadh-dhabbi anha war-radd 'alal mubtadi'ah. Sampai perkara ini begitu rusaknya sehingga para ulama-ulama yang terkenal pun direndahkan, dicercah. Di mana mereka memiliki jasa-jasa yang masyhur, yaitu berkhidmah kepada sunnah, membela sunnah dan membantah ahlul bid'ah. Ini yang terjadi di tengah-tengah sebagian ahlus sunnah. Iya, memang niatnya dari awal sudah jelek. Kenapa? Karena pandangannya adalah ainus sukht, wa ainus sukhti tubdi al-masawiyah. Pandangan kejelekan menampakkan semua aib, menampakkan semua celah. Jadi kadang-kadang saudaranya walaupun salah sedikit, tapi memang dasarnya dia sudah tidak suka, dibesar-besarkan. Ini yang terjadi dalam permasalahan yang sebetulnya masih ada khilaf ulama di situ. Bahkan mungkin saja saudaranya mengikuti pendapat yang lebih kuat, tapi karena sudah tidak suka, dibesar-besarkan. Ini yang terjadi pada sebagian orang. Sampai pada suatu keadaan yang sangat berbahaya sekali, yaitu orang-orang yang memiliki jasa-jasa besar, ahlus sunnah, para ulama, para penuntut ilmu, yang memiliki semangat dakwah yang besar untuk menyebarkan sunnah di tengah-tengah masyarakat, dicercah, dicela, direndahkan oleh mereka. Ini sangat berbahaya sekali. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat mereka dengan ilmu yang ada pada mereka, lalu kita merendahkan mereka, maka tentunya ini dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan bagian dari kita, bukan bagian dari kami, orang-orang yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami, dan tidak menghormati yang tua di antara kami, dan tidak mengerti haknya seorang alim di antara kami. Sebaliknya, kalau orang masih dia senangi, kenapa? Karena masih memberikan manfaat kepadanya, karena masih mendukung gerakan-gerakannya. Sudah jelas-jelas salah, didiamin aja. Ya. Sudah jelas-jelas menyimpang, itu kan dia belum tahu hukumnya. Tapi kalau orang yang sudah dia benci, sama keadaannya, mungkin belum tahu, langsung dibesar-besarkan, disebarkan aib-aibnya. Demikian keadaan sebagian kaum muslimin. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kemudian yang keenam, di antara penyebab perpecahan antara ahlus sunnah adalah al-hawa, hawa nafsu. Dan di antara bentuk hawa nafsu adalah al-khuruj an sifatil adl inda takhasum. Keluar dari sifat keadilan ketika terjadi perpecahan, ketika terjadi perselisihan. Sebagai manusia biasa, yang namanya perselisihan mungkin terjadi antara kita. Tapi ingat, jangan sampai hal itu memunculkan sikap tidak adil kepada saudara kita. Hendaklah kita bersikap adil, jangan mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu." Janganlah hawa nafsu mengantarkan kalian sehingga berlaku tidak adil kepada saudara kalian. Jangankan kepada saudara kita, kepada orang-orang kafir pun kita mesti berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum membawa kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Karena sudah benci dengan seseorang,
cari-cari kesalahannya. Kesalahannya sedikit dibesar-besarkan. Yang bukan kesalahan disandarkan kepadanya. Maka ini keluar dari sifat keadilan. Oleh karena itu, di antara bentuk keadilan dan sebaik di antara bentuk bagusnya cara untuk mendamaikan pertikaian, dikatakan oleh Syekh Al-Imam dalam kitabnya Al-Ibanah, min ahsani turuki hillil khilaf al-jam'u bainal qail wal maqul fihi. Di antara sebaik-baiknya cara untuk mendamaikan perselisihan adalah dikumpulkan antara orang yang mengkritik dan orang yang dikritik, antara yang menjarah dan orang yang dijarah. Dikumpulkan, dimintai keterangan masing-masing. Jangan kita hanya baru menerima dari satu pihak, kita sudah menyebarkan dan menyalahkan saudara kita. Harus dikumpulkan. Ini maksudnya kalau terjadi antara ahlus sunnah. Kalau terjadi antara ahlus sunnah, maka dikumpulkan. Ini sebagaimana peringatan-peringatan Nabi SAW. Di antaranya pesan beliau kepada Ali bin Abi Thalib, "Idza taqaddama ilaika khasmani, fala tasma' kalam al-awwal hatta tasma'a kalam al-akhar. Fasawfa tara kaifa taqdi." Apabila datang kepadamu dua orang yang sedang bertikai, maka janganlah engkau mendengarkan ucapan yang pertama saja, sampai engkau pun mendengarkan ucapan yang lainnya. Lalu engkau kelak akan mengetahui bagaimana memutuskan antara dua orang yang sedang berselisih ini. Demikian pula dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Innama ana bashar wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ay yakuna alhana bi hujjatihi min ba'din fa aqdi ala nahwi ma asma." Sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa, dan sesungguhnya kalian mendatangkan perselisihan kalian kepadaku, dan bisa jadi sebagian kalian lebih bagus dalam menyampaikan hujahnya dibanding yang lainnya, sehingga aku memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar. Oleh karena itu kata beliau, apabila seseorang yang aku putuskan baginya mengambil hak saudaranya, janganlah dia ambil. Janganlah dia ambil, karena sesungguhnya yang aku berikan kepadanya hakikatnya adalah potongan dari api neraka. Kata Syekh Al-Imam, hadani al-hadithani umdatun fi anna al-hakim baina itsnain la yaqdi li ahadihima hatta yasma'a min al-akhar. Dua hadis ini merupakan merupakan landasan utama bahwasannya orang yang memutuskan antara dua orang yang saling berselisih, janganlah dia memutuskan untuk salah satunya sampai dia mendengarkan dari yang lainnya. Iya, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, al-bayyina 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Bukti bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang mengingkari. Artinya di sini kita jangan mudah menerima berita-berita dari satu pihak saja ketika terjadi perselisihan antara ahlus sunnah tanpa mendengarkan dari pihak yang lain, sehingga kita bisa memberikan sikap dan memutuskan dengan adil. Inilah yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada sesi yang akan datang. Kita istirahat sejenak. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin.